2 years. Nobody believes me. Dulu, Cole cuma pengen hidup tenang kayak anak sekolahan pada umumnya. Tapi masalahnya, hidup dia malah kayak sinetron jam 9 malam. Penuh darah, drama, dan mantan babysitter psikopat yang gak mati-mati. Bayangin aja, 2 tahun setelah kejadian berdarah itu, Cole pikir semua udah kelar. Ternyata, ibarat hutang pinjol, siten-siten masa lalu datang lagi kali ini bawa geng baru yang lebih absurd. Siap-siap ketawa sekaligus tegang. Karena film ini bukan sekadar horor, tapi horor yang suka ngelawak. Inilah The Babysitter Killer Queen. Film yang bikin lo mikir, babysitter dulu jagain anak, sekarang jagain kuburan. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, kita ke alur ceritanya saja. Dua tahun setelah kejadian di film pertama, kita ketemu lagi sama si Cole yang sekarang udah agak gedean dikit, tapi trauma masa lalu bikin dia harus rajin ke psikiater sekolah. Sayangnya, psikiaternya lebih mirip motivator ketimbang dokter beneran. Katanya, Cole gak perlu obat. Yang kamu perlu tuh move on, nak. Ya jelas aja, polisi dulu juga gak nemuin barang bukti. B sama gengnya hilang kayak kota tengah bulan. Pas jalan ke kelas, Cole ketemu Melanie, cewek pertama yang pernah nyolong ciuman darinya. Belum sempat nostalgia. Muncul Jimmy si pacar Melanie, bareng Diego dan Bum Bum yang hobi nongkrong doang kerjaannya. Pas pelajaran lagi jalan, kepala sekolah masuk. Dia ngenalin murid baru, namanya Pube, Edwell. Dan tiba-tiba Pube teriak kayak orang kaget lihat harga cabe. Cole langsung bengong. Ini orang waras apa enggak sih? Malamnya, Cole terpaksa minum obat yang katanya buat nenangin. Padahal, efeknya sama aja kayak minum air putih. Cuma karena orang tuanya nggak percaya cerita dia. Abis itu, Cole malah sleep call bareng Melanie. Walau Melanie udah punya pacar, Cole nggak baper. Mereka tetap temenan. Kayak mantan yang masih minjemin akun Netflix. Tiba-tiba Melanie nanya soal body lotion di meja Cole. Dia curiga, jangan-jangan buat 5 jari karaoke. Pas lagi awkward gitu, bapaknya Cole nyelonong masuk, mikir anaknya lagi mesem, live streaming. Auto malu tingkat RT RW. Myself. Yes. And Besoknya di sekolah, Pube makin kelihatan aneh. Pas buka loker, ekspresinya kayak lagi main sulap. Melanie langsung ngajak Cole bolos. Yuk ke danau, katanya. Awalnya Cole ragu, tapi ya namanya cowok, kalau diajak ngedit sama cewek cakep, mana bisa nolak. Baru semangat 45 tiba-tiba muncul Jimmy, Diego, sama Bum Bum. Ikut nebeng ke danau juga. Harapan ngedit pun langsung ambiar. Kayak HP jatuh ke got. Sementara itu, orang tua Cole tahu anaknya bolos. Mereka laporan ke ayah Melanie, si Pak Wan. Si Wan malah santai. Katanya, biasa, anak saya emang sering bolos, kayak bapaknya dulu. Pas ibunya Cole bilang kalau Melanie juga bawa mobil kesayangan ayahnya, Pak Wan langsung ngamuk kayak ayam jantan dicabut bulunya. Sambil teriak, kalau mobilku lecet lagi, tak hajar kalian berdua. Sesampainya di danau, Cole malah lihat Pube juga nongol di sana. Tapi bukannya santai, kayak anak muda lain. Pube malah buru-buru, kayak lagi kebelet ke toilet umum. Melanie ngajak Cole naik kapal buat having fun. Cole awalnya ragu, niatnya mau pulang. Tapi karena dirayu sama cewek cakep, ya mana bisa nolak. Orang tua Cole dan Melanie lagi bikin laporan anak hilang. Polisi minta foto anak mereka. Pak Wan malah kasih foto mobil kesayangannya. Fix, mobil lebih penting daripada anak. Malam harinya, Cole, Melanie, dan yang lain main kartu. Aturannya aneh. Kalau 2 orang dapat kartu Queen yang sama, mereka boleh enak-enak di dalam lemari. Pas dibuka, ternyata Queen jatuh ke Cole dan Melanie. Bum Bum langsung semangat, "Gasken, jangan lama-lama." Anehnya, Jimmy si pacar Melanie malah cuek. Padahal ceweknya lagi nganu sama orang lain. Fix, pacar paling santuy sedunia. Selesai acara enana, mereka lanjut main kartu lagi. Tiba-tiba Diego nanya soal sektor darah yang pernah Cole lihat. Melanie buru-buru bilang, "Udah, jangan bahas kitab iblis." Cole langsung bingung. Soalnya, aku gak pernah cerita soal itu sama dia. Cole pun nanya dari mana Melanie tahu. Melanie jawab santai,
Aku udah nulis namaku di buku itu. Cool. Langsung panik. Mau kabur. Malah dikejutkan sama Max yang nongol lagi. Padahal di film pertama, Max sudah jadi almarhum. Dan bukan cuma Max, John, Allison, dan geng horor lainnya juga balik hidup. Tiba-tiba POB muncul lagi. Cool. Langsung nuduh dia bagian dari sekte iblis. Tapi POB bilang, aku cuma nyari bensin buat jet ski bro. Abis ngomong gitu, dia cabut lagi. Cool yang lihat kesempatan, langsung gaspol kabur pakai jet ski PUB. Mereka akhirnya berhenti di pinggir danau. Di sini, Cole cerita ke Pubi tentang kejadian barusan. Katanya, Melanie dan geng kapal itu sebenarnya penganut sekte sesat. Sekte yang hobinya bikin perjanjian darah, biar impian mereka kayak promo Shopee langsung terwujud. Tapi masalahnya, peluru nyasar dari Max bikin tangki bensin jet ski bocor. Alhasil, bensin netes ke danau. Melanie yang pintar ngakal-ngakalin, langsung manfaatin itu buat lacak posisi mereka. Pubi yang panikan, ninggalin Cole sendirian. Lalu dia ketemu cowok lagi bakar api unggun. Bukannya nolong, tuh cowok malah modus enggoden Pubi. Untung aja Cole datang. Jadi pahlawan tanpa skin Mobile Legend. Mereka langsung kabur pakai mobil si cowok. Apesnya, Sonya nongol bawa senjata. Tanpa pikir panjang, Cole gaspol. Nabrak Sonya sampai tewas. Tapi sayang, mobil mereka malah nyangkut. Kayak motor jatuh di got. Nggak lama, geng Melanie datang. Cole sama Pubi buru-buru sembunyi di bawah mobil. Untung aja Jimmy sama Diego cuma dengar suara, tapi nggak nemu. Lalu Pubi bilang, Cole, kita ke pondok keluargaku aja. Pas nyampe sana, Allison udah nunggu. Dia sok-sokan nembak pakai pistol, tapi pelurunya malah mental, terus nyantol ke tempat yang paling pribadi. Alhasil, Allison tewas dengan cara konyol. Belum sempet tarik napas, Max muncul bawa kapak. Cole sama Pubi lari ke kapal di dermaga. Sayangnya, kapal butuh kode buat nyala. Pas lagi bingung, tiba-tiba muncul si pemilik kapal. Mereka langsung memohon, kayak mahasiswa minta nilai ke dosen. Tapi di sini, Max buka identitas aslinya. Ternyata dia ikut sekte itu cuma biar bisa bunuh-bunuhan. Dan dia bilang, kapal ini dulu miliknya. Namanya Jenny. Bukan janda manis tetangga komplek. Nama Jenny itu ternyata diambil dari judul lagu kesukaannya. Tanpa diduga, Cole juga tahu lagu itu. Dia langsung ngeh kalau di video klip Jenny ada kertas dengan angka misterius. Dan bener aja, angka itu ternyata password kapalnya. Mereka pun buru-buru kabur dari situ. Tapi masalahnya, Max gak mau kasih mereka kabur semudah itu. Cole nekat nyalain mesin kapal. Baling-baling kapal langsung seret muter. Malah bikin Max jadi daging cincang gratis. Melihat Max jadi sate berputar, John langsung mikir, waduh, kalau gue lanjut, bisa jadi kayak temen-temen gue nih. Akhirnya dia pengen berhenti ngejar Cole. Jimmy dan Diego juga setuju. Tapi sayangnya, baru mau cabut, tada, tubuh mereka meledak kayak mercon tahun baru. Gak ada sisa, kayak paket COD yang dikembalikan ke penjual. John yang lihat itu langsung ciut. Batal deh, berhenti. Lanjut ngejar aja. Di sisi lain, Melanie punya ide licik. Dia nelpon ayahnya, Cole. Katanya, dia sama Cole lagi mabuk berat dan gak bisa pulang sendiri. Padahal aslinya, mabuknya tuh mabuk kekuasaan. Ayah Cole, Johnson, langsung berangkat bareng Johan. Pas nyampe, mereka disambut sama Melanie. Dia pura-pura ketakutan. Sam People. Cole tuh ngaco lagi nih, ngomongin sekte iblis. Johnson percaya begitu aja. Langsung menuju pondok tempat Cole sama Pubi sembunyi. Cole sadar ayahnya datang. Dia pengen keluar, mau nolongin. Tapi Pubi langsung nahan. Katanya, bro, jangan. Itu jebakan ala Melanie. Cole anggota. Kalau beneran ayah gue, dia bahaya sekarang. Akhirnya Pubi ikut keluar. Tapi sebelum itu, dia inget, dulu ayah gue nyimpen senapan berburu di bawah sini. Mereka pun siap-siap. Cole teriak ke ayahnya, Pak, jauhin tuh John, dia berbahaya. Pas John mau nusuk Cole, tiba-tiba Melanie muncul. Dia pura-pura nusuk Cole di depan ayahnya. Cole dan Pubi
lihat kesempatan itu, langsung kabur. Sprint 100 meter tanpa pemanasan. Ketika Melanie mau ikut ngejar, tiba John menahan tangannya. Dia bilang, "Udahlah nak, mending aja. Kasihan ayam di rumah, belum dikasih makan." Tapi Melanie langsung ngegas. Bukannya nurut, dia malah bunuh bapaknya sendiri. Ya, begitulah kalau anak durhaka plus fans Mortal Kombat. Sementara itu, Cole yang panik sama ayahnya, nyuruh Pubi buat kabur duluan. Dia janji bakal nyusul abis negosiasi sama si bapak. Ternyata negosiasi gagal. Bukannya didengar, Cole malah disuntik obat bius. Langsung pingsan, kayak HP jadul kehabisan baterai. Pubi yang masih lari cari tempat aman, malah ketemu sama Melanie. Awalnya ditawarin join sekte sesat, tapi Pubi nolak mentah. Akhirnya duel Mortal Kombat pun terjadi. Dan hasilnya, Pubi malah diikat di tiang altar, kayak jemuran baju. Di sisi lain, Johnson mampir ke pom bensin. Nggak tahu gimana, alarm mobilnya bunyi. Cole langsung kebangun dari efek bius. Dia inget janjinya ke Pubi, lalu nekat nyolong mobil bapaknya buat balik ke danau. Nah, pas Melanie siap mulai ritual, tiba Cole muncul. Dia nyerahin diri, tapi minta Pubi dilepas dulu. Melanie nolak, sambil bilang, "Sabar bro, ritual dulu baru bebas." Momen plot twist pun datang. Si babysitter dari film pertama, muncul lagi. Dan ternyata, Pubi juga kenal dia. Soalnya dulu pernah jadi babysitter Nia Pubi juga. Waduh, semesta pengasuh makin luas aja. Melanie langsung ambil darah Cole. Trust, John, Max, Allison, sama Sonya yang tadinya udah tewas, bangkit lagi. Mereka seneng banget, soalnya impian mereka bentar lagi terwujud. Mereka minum darah Cole 1, tapi bukannya jadi kuat, malah langsung mual. Allison muntah kena muka John. Max, Melanie, sama Sonya ikut muntah barengan. Kayak lomba karaoke, suara perut. Yang belum minum langsung enggak. Ternyata Cole udah gak suci lagi. Ya jelas, kan tadi udah adu mekanik sama Pubi. Gara itu, darah mereka berubah jadi racun. Melanie baru sadar, ternyata udah ngerencanain semuanya. Akhirnya, satu tubuh mereka meledak. Boom, kayak kembang api, 17 Agustus-tusan. Dan di sini, kita baru tahu kalau ternyata lah otak dibalik skenario pertemuan Cole sama Pubi. Ternyata sengaja ngurangin bensin jet ski punya Pubi, biar si Pubi kepepet, dan akhirnya harus numpang di kapal tempat Cole, Johnson, dan geng receh lainnya nongkrong. Lalu kita dikasih flashback, alias masa lalu ternyata dia bikin perjanjian sama iblis. Bukan buat jadi abadi, bukan juga biar bisa nguasain dunia kayak Thanos, tapi cuma biar Pubi bisa sembuh dari kecelakaan dulu. Ya ampun, sweet banget kan? Walau agak nyeremin, soalnya pakai tanda tangan darah. Nah, pas Cole dan Pubi berharap bisa hidup bareng lagi kayak dulu, plot twist muncul. Ternyata itu nggak bisa, karena kontrak dengan iblis tuh nggak ada tombol unsubscribe-nya. Keinginan udah terkabul, jadi bayarannya ya harus ngorbanin dirinya sendiri. Dia pamitan, terus minum darah, kayak lagi nyobain jamu gagal fermentasi. Dan boom, nasibnya sama kayak Max dan kawan-kawan, tamat. What the fuck was... Johnson yang nonton kejadian itu langsung bengong. Terus dia bilang dalam hati, waduh, ternyata Cole gak halu beneran ya. Dan film pun kelar. The end, tutup buku, gulung tikar. Dan akhirnya, semua kekacauan itu berakhir. Cole berhasil selamat lagi, meskipun hidupnya makin mirip sinetron penuh darah. Dari dikejar setan di TPU babysitter, sampai hampir tenggelam di danau. Lengkap banget pokoknya. Intinya, kalau babysitter biasa ngajarin baca tulis, babysitter yang ini ngajarin cara kabur dari maut. Serem, tapi kocak juga. Oke, sekian dulu alur cerita film The Babysitter, Killer Queen. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, share, dan tentu aja subscribe biar nggak ketinggalan alur film gokil lainnya. Karena satu klik kamu bisa bikin aku semangat bikin konten lagi.